sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan, atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Dari kebocoran sumur pengeboran lepas pantai PT Pertamina Hulu Energi di perairan Karawang, Jawa Barat terus meluas. Bencana industri, nggak boleh dibilang bencana alam, karena clear tidak ada terjadi apa-apa di sekitar situ. Area tumpahan minyak tak berhenti di perairan Karawang hingga Bekasi, tapi juga menyebar hingga Kepulauan Seribu, Jakarta. Tumpukan sampah mulai dari ranting dan plastik memenuhi pesisir pantai Rening Jembrana, Bali. Akibat fenomena serbuan sampah ini, pantai yang merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Jembrana hari ini sepi pengunjung. Jika serbuan sampah ini terus terjadi, warga mengaku terpaksa menutup objek wisata pantai ini untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Syufi Prastia dan Torik Kadafi akan menjelaskan bencana akibat dari pencemaran air laut. Sebagai permulaan, kami akan menjelaskan apa itu air. Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air. Bahkan, sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Air terdapat di mana-mana. Jumlah air di bumi tetap. Jadi, tidak mungkin jumlah air bumi akan bertambah ataupun berkurang. Itu merupakan hal yang sudah pasti. Air hanya berubah bentuk dan melalui perputaran yang disebut siklus air. Siklus air adalah proses alami yang berkelanjutan di alam. Namun, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi, yaitu pencemaran air atau polusi air. Sebenarnya, apa yang dimaksud pencemaran air? Apa penyebab dan dampaknya? Pertama, pencemaran air laut. Pencemaran air adalah pencemaran badan air, seperti lautan, danau, sungai, air tanah, dan lainnya, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Contoh pencemaran air laut yaitu, yang pertama, penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan trawl. Yang kedua, sampah laut atau lebih dikenal sebagai marine debris. Marine debris ini adalah bahan padat yang bersifat persisten atau tidak mudah hancur, yang dibuat oleh manusia secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau ditinggalkan di lingkungan laut atau danau besar. Yang ketiga, pembuangan limbah domestik dan industri. Yang keempat, tumpahan minyak atau oil spill. Bersumber dari tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengeboran lepas pantai, maupun akibat kecelakaan kapal tanker. Yang kedua, dampak pencemaran air laut. Akibat pencemaran laut telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan kehidupan bawah laut. Apalagi mengingat Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan luas perairan mencapai 93.000 km persegi. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati laut tersebut terancam oleh pencemaran laut yang terus meningkat di Indonesia. Selain berakibat pada degradasi lingkungan, pencemaran laut juga memberikan akibat penurunan perekonomian nelayan. Dampak dari pencemaran laut dan limbah telah mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan di sejumlah kawasan di Indonesia. Sektor pariwisata pesisir dan laut Indonesia juga menerima dampak dari pencemaran laut ini.
jika pencemaran laut terus berlangsung dan dibiarkan, bukan tidak mungkin nih laut Indonesia yang kaya dan indah tinggal menjadi kenangan. Yang ketiga, solusi permasalahan dari dampak pencemaran air laut. Solusi dari masalah pencemaran air laut adalah dengan menjaga kualitas air laut itu sendiri. Caranya ialah dengan tidak membuang sampah ke laut, tidak melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, tidak membuang limbah dan cairan kimia ke laut. Kesimpulannya ialah menjaga laut adalah tugas kita semua, baik itu dari masyarakatnya ataupun pemerintah. Karena memang belum 100% laut Indonesia terbebas dari pencemaran. Setidaknya, kita harus membantu mengurangi, bukan memperburuk keadaan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.